Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gaucho level 6. Gaucho level 6 ini kita akan membahas tentang struktur Lewis ya. Sebelumnya di ikatan conference saya membahas sedikit struktur Lewis, tapi saya bahas struktur Lewis yang sederhana ya. Sekarang kita akan membahas struktur Lewis yang lebih banyak atomnya ya. Jadi dia terbentuk dari lebih dari 2 atom biasanya ya. Nah, sebelum kita ke tata cara menggambar struktur Lewis, kita mulai dengan pertanyaan seperti ini ya. Oke, sorry. Nah, berapa elektron valensi dari atom klor? Oke, ini harusnya kalian sudah tahu ya. Nah, cara menentukannya gampang banget. Caranya kalian cukup lihat sistem periodik unsur ya. Nah, kalian cari letak golongan si Cl ini di mana ya. Nah, sini kan saya punya periodik unsur. Nah, di sini kan berarti dia ini golongan 1A, ini golongan 2A, ini golongan 3A, ini golongan 4A, ini 5A, 6A, 7A, dan 8A. Oke. Lihat, si Cl ini ada di golongan berapa? Nah, ini kan Cl ya. Cl ini ada di golongan ke-7. Oh, berarti dia punya elektron valensi 7. Gampang kan? Nah, selanjutnya di struktur Lewis, cara menggambarkannya itu cara menggambarkan di struktur Lewis itu adalah digambarkan dengan dot atau cross ya. Dot atau cross itu kalian boleh bentuknya itu bulat kayak gini, boleh lah ya. Kalian boleh kayak gini, cross kayak gini ya, elektron valensinya, setiap elektron valensi digambarkan kayak gini, boleh lah. Kalau saya akan gambarkan dengan dot ya. Oke, dekatin dulu ya. Nah, selanjutnya dalam menggambarkan elektron valensi menurut Lewis itu ya, pertama kalian misalkan tulis ini kan Cl ya. Oke, kalian bayangkan si Cl ini berada dalam kotak nih ya, kotak nih ya. Ada berapa sisi? Berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini segi 4 ya, biasa ada 4 sisi. Oke, nah cara meletakkan elektron valensinya kalian boleh letakkan di mana aja dengan aturan setiap sisi itu maksimal 2 elektron. Oke, berarti kita gambarkan di sini misalkan 1, 2 ya, boleh ke sini boleh lah, 3, 4, maksimal 2 elektron ya setiap sisi, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, ini kan nggak enak ya kalau digambarkannya harus kotak dulu. Nah, kalian kotaknya simpen di dalam pikiran kalian aja ya. Jadi gambarkannya seperti ini boleh lah. Jadi 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7. Nah, boleh lah kayak gini ya. Nah, itu cara sederhana ya, awal ya, sebelum kita menggambarkan struktur Lewis yang lebih kompleks itu, cara menempatkan elektron valensi setiap atom ya. Oke, contoh lain nih, misalkan saya punya C itu berapa elektron valensinya? Dia ada di golongan 4, berarti dia ada 4 elektron valensinya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Boleh masing-masing 1 boleh ya. Nah, ini kan nggak menyalahi aturan. Nah, maksimal 2 elektron. Ini 1 juga boleh ya. Oke. Nah, kalau O gimana kalau O? Nah, ini O itu elektron valensinya ada berapa? O ini ada di golongan 6 ya. Nih O nih, 6 nih. Berarti dia punya 6 elektron valensi. Oke, berarti kita gambarkan ya. Ingat, ada 4 sisi nih. Oke. 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, boleh kayak gitu? Boleh. 6 elektron valensi. Oke. Nah, terus kalau kita perhatikan ya, ini kan ada 4 sisi, maksimal 2 elektron, berarti totalnya itu 8 elektron, oktet, ya nggak? Masih ingat dengan oktet? Nah, oktet yaitu setiap atom ingin memiliki 8 elektron valensi. Oke. Nah, kecuali ini ada H nih. H itu dia duplet, tidak oktet ya. Dia 2 elektron valensi pun sudah cukup. Nah, ini H itu ada di golongan 1, berarti di 1H itu memiliki 1 elektron valensi. Oke. Struktur Lewis yang paling sederhana itu adalah dari H itu ya, yaitu gas hidrogen, atau rumusnya itu H2. Bagaimana cara menggambarkannya? Jadi 1H itu punya 1 elektron valensi ketemu 1H lagi. Nah, dia sharingkan elektronnya atau bagikan elektronnya dengan H yang satunya lagi. Oke. Nah, sehingga terbentuklah di sini ikatan kovalen, ya, ikatan antar atom non logam, ya, dengan memakai elektronnya secara bersama. Ini berarti 2 elektron ini bukan milik H yang ini, bukan hanya milik H yang ini, tapi milik kedua atom H di kiri dan kanan. Artinya milik bersama. Oke. Sebagai catatan saya ingatkan lagi, kalau dia ikatannya itu rangkap satu, berarti yang dipakai elektron valensinya itu adalah 2 elektron. Oke. Rangkap satu itu 2 elektron. Ingat, berarti ini rangkap satu ya. Kalian boleh gambarkan juga kayak gini, strip. Nah, oke, struktur Lewisnya juga bisa kayak gini. Oke. Nah, terus kalau misalkan rangkap 2, berarti dia 4 elektron. Kalau dia rangkapnya 3, berarti dia 6 elektron. Ingat ya, ini ya, aturan yang ini ya, ingat ya. Oke, ini berguna banget nih. Nah, lanjut. Ya, selanjutnya kita akan menggambar struktur Lewis yang lebih besar lagi, ya, lebih dari 2 atom. Cara-caranya kayak gini ya. Ada 5 cara ya. Oke, yang pertama jumlahkan elektron valensi semua atom, kedua 3, 4, dan 5 kalian bisa baca. Kita akan langsung praktekkan langsung ya. Nah, pertama, sini kita akan gambarkan struktur Lewis dari CO2. Nah, CO2 itu apa? Karbon dioksida. Oke. Cara tahap pertama yaitu jumlahkan elektron valensi semua atom. Oke. Kalian cek di sistem periodik unsur, si C itu berapa elektron valensinya? Dia berada di golongan 4O, berarti dia punya elektron valensi 4. Sedangkan si O itu adalah 6. Karena O-nya 2 di sini, berarti ini dikali 2. Oke. Oke, berarti di sini 4, di sini 12. Oke, berarti totalnya berapa ini? 16. Oke. Yang kedua, tentukan atom pusatnya. Oke, saya bagi dua dulu ini ya. Sorry. Saya bagi dua dulu ini ya. Oke. Tentukan atom pusatnya. Cara menentukan atom pusat yaitu cari jumlah atom yang paling sedikit. Nah, ini otomatis yang paling sedikit itu C ya, karena C itu jumlahnya 1. Oke. Berarti gambarkan atom C itu berada di pusat yang dikelilingi oleh O. Nah, ya, gambarkan O-nya di samping kanan dan kirinya. Oke. Boleh nggak atas bawah? Boleh, terserah. Oke. Nah, kalau sudah menentukan atom pusat, nah, dan digambarkan seperti ini ya. Nah, gambar ikatan tunggal pada atom pusat. Oke. Berapa banyak ikatan tunggal yang digambar tergantung atom yang ada di sampingnya. Ada berapa? Misalkan ada 2 nih, berarti
ikatan tunggalnya kita gambar dua dulu. Satu untuk atom O yang sebelah kanan, dua untuk atom O yang sebelah kiri. Nah, ini ikatan tunggal. Ingat, satu ikatan tunggal itu mengandung berapa elektron? 2 elektron. Berarti kita sudah pakai berapa elektron? Di sini 2, di sini 2, berarti totalnya 4. Kita sudah memakai 4 elektron valensi. Kita kurangi nih. Berarti 16 kurang 4, 12 elektron valensi tersisa. Oke. Nah, sisa elektron valensi disimpan sebagai atom PeB. Oke. Atom PeB. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan di atom selain atom pusat dulu ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke, kita cek apakah setiap atom sudah oktet atau belum. Nah, jika setiap atom belum oktet, ubahlah PeB menjadi ikatan rangkap 2 atau 3 agar setiap atom menjadi oktet. Oke, kita cek dulu ya. Ingat, satu ikatan tunggal ini berarti mengandung 2 elektron. Ini 2 kan, berarti milik O dan C kan. Berarti ini 2, 4, 6 dan 8. Oh, yang O ini udah oktet 8 ya. Yang O ini 2, 4. Ini kan mengandung 2 elektron ya. 6, 8. Oh, yang sebelah kanan juga sudah oktet. Sedangkan yang C kita cek. 2, 4. Oh, yang C baru 4 elektron. Belum oktet. Oke, maka kita ubah, misalkan kalian mau boleh yang ini, mau ganti PeB ini ya, kita ubah PeB ini ya menjadi rangkap. Nah, jadi yang C dengan atom O yang sebelah kanan jadi rangkap 2 ya. Oke, mari kita cek lagi. Apakah dia udah oktet? Ini kan kalau rangkap 2 berarti ada 4 elektron ya. 4, 6, 8. Oh, yang O sebelah kanan masih oktet. Yang C-nya sekarang ini 4, ini 2, 6 elektron. Oh, belum oktet. Oh, ya udah, kita ubah PeB yang O sebelah kiri ini menjadi ikatan lagi ya. Nah, ya. Akhirnya sebelah kiri pun jadi rangkap 2. Oke. Yang kita cek nih ya. Ini O yang ini 2, 4, ini 2 rangkap 2 berarti dia 4, berarti totalnya 8. O yang sebelah kiri juga sudah oktet. Sekarang yang C-nya. C yang di sini 4, di sini 4 sudah oktet. Oh, berarti struktur Lewis yang paling benar adalah yang ini. Oke. Berarti struktur Lewis yang paling benar yang ini. Oke. Nah, kalau misalkan mau kita cek ada ikatan kovalen jenis apa aja di dalam ya, caranya kayak gini. Kalian gambarkan ulang. Oke. Kalian gambar ulang kayak gini. Oke. Kita cek nih. Ini kan gambarkan lagi kayak gini. Ini kan punya ini ya, punya O kan. Nah, ini ya. Kita ubah yang rangkapnya ini jadi dot-dot kayak gini ya, dot sama cross. Ingat, si C itu elektron valensinya ada 4. Berarti C itu punya 4. 1 2 3 4. Oke, berarti sisanya rangkap 2 ini punya si O. Nah. Oh, berarti ada ikatan apa aja di dalam CO2? Ada pertama ini ya, dan ini ya. Ini sama-sama dia ikatan rangkap 2 ya. Dia ikatan rangkap 2. Oke. Nah, kayak gitu ya cara menggambar struktur Lewis untuk CO2. Mari kita latihan ke struktur Lewis molekul yang lain. Nah, misalkan ini kita punya
molekul yang sederhana. Tadi H2 udah ya, kita ke O2 berarti ya. Nah, kalau misalkan ke O2 sama caranya, jumlahkan dulu elektron valensinya karena di sini cuma ada satu atom yaitu O2, berarti O2 berarti 6 kali 2 yaitu 12 elektron valensi. Oke, berarti gambarnya kayak gimana? Ada atom pusatnya? Enggak usah cari atom pusat karena dia hanya satu jenis atom, sorry ya. Nah, berarti kita gambarkan bersebelahan saja kayak gini ya. Oke, gambarkan ikatan tunggal dulu. Ikatan tunggal dulu gambar nih. Udah kan? Berarti sisa berapa ini? Sisa ini kan satu ikatan tunggal itu 2 ya. Berarti sisanya ini 10. Ada 10 elektron valensi yang harus kita sebarkan jadi PeB ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. 10 elektron valensi. Mari kita cek apakah O kiri dan kanan sudah oktet. Nah, mari kita cek ya. Yang sebelah kanan dulu nih. 2 kan, ini 2 3 2 4 6 sini. Berarti ini milik bersama kan? Berarti ini 8. Oh, yang sebelah kanan sudah oktet. Oke. Terus yang sebelah kiri gimana? Ini 2 4 6. Oh, ini baru 6 elektron. Agar dia oktet, kita ubah PeB yang salah satu PeB yang di sebelah kanan, yang O sebelah kanan menjadi ikatan. Oke. Sehingga mereka jadi rangkap 2. Kita hitung 1 2 ini kan 4 ya. 4, ini juga 4 ya. Oke, berarti 8. Yang ini juga 2 4 4 8. Oke. Oh, ini sudah oktet. Berarti ini adalah struktur Lewis untuk oksigen yang sering kita hirup ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Paham maksudnya? Oke. Semoga paham. Mari kita latihan lagi agar lebih lancar. Nah, sekarang 4 atom jumlahnya ya. Oke. Kita punya SO3 nih. SO3 sama, caranya sama. Kita jumlahkan dulu elektron valensinya. S itu memiliki elektron valensi 6. Oke. Sedangkan O itu 6 juga. Tapi O di sini kita punya berapa O-nya? 3. Oke. O-nya 3. Oke, berarti kalau misalkan 3 berarti dikali 3 ya. Oke. Ini 6 berarti 6 kali 3 18, berarti ini totalnya 24. Oke. Ini totalnya 24. Mari kita gambarkan. Siapa atom pusatnya? Sudah pasti si S karena paling sedikit ya. Dia cuma ada 1. Oke. Kita gambarkan S di sini terus dikelilingi oleh 3O. 1. Kalian mau di atas mau di bawah? Bolehlah, kita di atas ya. 3. Oke. Terus gambar ikatan tunggal pada atom pusat. Oke, karena 1 2 3. Nih, kita gambar ikatan tunggal dulu ya. Rangkap 1 dulu ya. Oke, ini rangkap 1 ya. Terus di sini kan rangkap satunya ada 3, berarti total elektron valensi yang kepakainya itu ada 6 ya. Kita kurangi 6. Oke. Berarti tinggal sisa 18. Oke. Kita sebarkan jadi PeB. Oke. Berarti kan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya.
13, 14, 15, 16, 17, 18. Pertanyaannya selanjutnya, apakah setiap atom ini sudah oktet? Kita cek. Yang O yang di sini kan ini sama-sama O-nya sama ya bentuknya ya. Ketiga O ini ya. Ini 2, 4, 6, berarti ini satu ikatan tunggal itu 2 elektron ya. Berarti 8. O yang kiri kanan atas itu sudah oktet. Sedangkan si S ini kan ikatan tunggalnya ada 3, berarti ada 6 elektron, belum oktet. Oke. Caranya kalian boleh pilih mau yang atas, mau yang kiri, mau yang kanan. Salah satu PEB si O itu kita ubah menjadi sebuah ikatan baru. Nah, berarti ini jadi ikatan rangkap 2. Mari kita hitung yang S-nya sekarang ya. S-nya ini kan ikatan rangkap 2 tuh bernilai 4 elektron valensi ya. Nih 4 2 2. Oh, berarti 8. Oh, ini udah oktet. Yang ini 4. Ya, ini 4. Ikatan rangkap 2 4. Berarti ini udah 8. Oh, yang paling benar adalah yang ini ya. Oke, ini adalah struktur Lewis untuk SO3. Kita gambarkan ya dengan masing-masing elektronnya. Ingat ini O ya. 1 2 3. Oke, ingat S itu punya 6 elektron valensi ya. Berarti kan ini 1 2 oke 3 4 Oke, 4. Oke, 2 lagi kemana? Oke, 2 lagi. Oke, ini kan berarti ini kan baru ada 4 ya. Elektron valensi CS itu kita kemarin baru 4. 2 lagi kemana? Ingat nih, lihat nih, kalau kita lihat nih, si O itu kan 6, sedangkan O yang sebelah kiri dan atas itu sudah 6 PEB-nya. Berarti mereka tidak dipakai. Elektron valensi O yang di kiri dan atas itu tidak dipakai untuk berikatan. Terus mereka berikatan memakai elektron siapa? Yaitu memakai elektron si S. Nah, si S-nya ada 6 nih. Oke, berarti sedangkan ini kita pakai. Oke. Sorry, ini agak berantakan gambarnya. Oke, ini udah, ini berarti ini kayak gini. Nah, oke. Oh, berarti ini ikatan jenisnya apa? Yang ini adalah rangkap, udah jelas ya, rangkap 2. Yang ini apa? Yang ini adalah koordinasi. Nah, ini dan ini ya, mereka adalah koordinasi. Artinya tadi kemarin koordinasi itu apa? Ikatan kovalen koordinasi. Jadi dia sharing elektron ya, berbagi elektron. Tapi yang nyumbang elektron cuma satu atom. Nah, yaitu si S di sini ya. Si O yang kiri dan atas itu tidak menyumbangkan elektron ya. Dia masih utuh, elektron valensinya 6. 1 2 3 nih ya. 6 ini ya. Ini juga 6. Oke. Berarti di SO3 ini ada 2 ya. 2 ikatan kovalen koordinasi dan 1 ikatan rangkap 2. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita punya NH3. Untuk kali ini coba pause videonya, kalian coba kerjakan sendiri untuk NH3 ya. Untuk NH3. Oke. Silakan pause dulu, kerjakan dulu. Oke. Bagaimana? Sudah paham? Bisa nggak? Nah, mari kita cocokkan jawabannya ya. Oke, kita bahas nih. Pertama, kita punya N. Nah, ada 1 N ya. Oke, berapa elektron valensi N? Lihat di SPU, dia itu ada
di golongan 5, berarti dia memiliki elektron valensi 5. Terus H itu golongan 1, berarti elektron valensinya cuma 1, tapi H-nya ada 3, berarti ini dikali 3. Oh, berarti ini 5, ini totalnya 3, jumlahnya 8. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa atom pusatnya? Oke, otomatis pasti N dikelilingi oleh 3H. Oke, kalau sudah tahu atom pusatnya, terus dia dikelilingi oleh 3H, apa tahap selanjutnya? Gambarkan ikatan tunggal. 1, 2, 3. Oh, ada 3 ikatan tunggal. Oke, berarti bernilai 6 elektron. 3 itu ya, karena satu ikatan tunggal itu 2 elektron. Sisanya berarti elektron valensinya tinggal 2 elektron. Disimpan di mana? Bisakah kita simpan di H? Ingat, di H itu cuma cukup 2 elektron atau 2 duplet ya. Oke, berarti dia sudah tidak bisa diisi lagi karena dia sudah dipakai untuk berikatan. Ini ya, dengan N ya. Oh, berarti 2 elektron ini milik siapa? Milik N. Nah, gitu. Oke. Nah, kita cek apakah sudah oktet. Nah, ingat H itu bukan oktet ya, tapi duplet. Dia sudah duplet. Ini kan satu ikatan tunggal itu bernilai 2 elektron ya. Nah, ini berarti duplet sudah ya. Oke, sekarang yang N. Ini kan 2 6 ditambah 1 PeB, 2 elektron, 8. Oh, berarti ini jawaban yang benar, NH3. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan molekul yang memiliki muatan? Ya, atau senyawa yang memiliki muatan. Oke. Contohnya itu ada NO3-. Oke, caranya seperti ini. Kita punya N yang memiliki elektron valensi 5. Kenapa? Karena dia ada di golongan 5. Oke. Terus ada O. Kita memiliki O itu elektron valensinya 6. Oke. Ada berapa O-nya? Ada 3. Berarti ini dikali 3. Oke. Oke, ini berarti totalnya berapa? 6 kali 3, 18. Berarti ini 23. Oke, karena ada muatan -1, ini min itu berarti dia -1, artinya NO3 ini menarik 1 elektron atau elektronnya bertambah 1. Oh, berarti ditambah 1. Totalnya adalah 24. Nah, cuma step yang ini yang beda ya. Nah, kita tambah atau kurangi ya. Oke, kalau min itu berarti dia ditambah, kalau nanti muatannya plus berarti dia dikurangi ya. Nah, ini ya. Ini bedanya di sini aja. Sisanya sama. Kita tentukan atom pusatnya. Ini udah pasti atom pusatnya si N ya. Dikelilingi oleh 3O. 1, 2, 3. Oke. Terus kalau sudah menentukan atom pusatnya, berarti buat ikatan tunggal. 1, 2, 3. Oke. Di sini kita sudah memakai elektron valensi berapa? Karena 3 ikatan tunggal berarti masing-masing 2, 6 elektron. Kurangi 6. Berarti sini sisa 18. 18 kemana? Kita sebarkan 18 gitu ya. Kita sebarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita cek apakah O-nya sudah oktet. Ini O itu kan ini ada 6 elektron kan. Di sini tambah 2 yang berikatan ya. Berarti dia
oktet. Oke, oktet. Kalau n-nya oktet belum. Kita cek nih ya. Ini n ya. 1 2 3. Ada 3 ikatan tunggal, berarti artinya dia punya 6 elektron valensi. Dia belum oktet. Oke. Belum oktet. Caranya kita ubah PeB yang di sini menjadi ikatan. Oke. Mari kita cek sekarang apakah sudah oktet atau belum ya. Caranya, nah ini kan 2 ini 4 ya. Angka 2 itu berarti 4 elektron artinya. Berarti ini udah oktet. Yang n nya sekarang oktet belum? Ini 2, ini 2, ini 4. Oh, berarti sudah oktet. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada jenis ikatan apa aja di NO3-. Oke, ini sebagai catatan, jika molekulnya bermuatan, kita kasih kurung siku kayak gini, terus kasih muatannya di sini -1 kayak gitu ya. Artinya dia sudah mengambil 1 elektron dari yang lain ya. Boleh yang mana? Nah, nanti dibahas di tata nama nanti ya. Oke. Pertanyaannya, ada jenis ikatan kovalen apa aja? Nah, kayak gini ya caranya ya. Ini kan anggap 2 ya. Si N itu berapa sih elektron valensinya? Ada 5 ya. Kita gambar dulu 5. Nah, 1 2 3 4. Nah, ini kan ini yang rangkap 2 dengan O. Nah, ini berarti dengan O juga, ini dengan O. Oke, ini kan baru N-nya itu 1 2 3 4, baru 4 kan. Oke, ini O yang di sini itu berarti ini kan kayak gini kan. O yang di sini itu 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, jadi gini ya. Nah, ini kan baru 4 SCN-nya. Terus satunya lagi kemana? Satunya lagi adalah jeng-jeng, dia jadi koordinasi. Artinya ikatan N dengan O yang di sebelah kiri ini yang menyumbangkan elektron hanya si N saja. Oke. Sedangkan yang di sini adalah N dengan O yang ini ya. Oke. Loh, Pak, kok O ini jadi 1 2 3 4 5 6 7. Kok jadi 7 elektron valensinya O yang di sini? Ingat. Nah, molekul ini adalah -1. Artinya si 1 elektron yang di sini itu dapat ngambil. Nah, ya, 1 elektron. Jadi si O ini ngambil 1 elektron. Nanti terserah nanti dia ketemunya sama siapa. Apakah sama H, apakah sama atom lain gitu yang ingin menyumbangkan 1 elektron kayak gitu ya. Oke, berarti ada jenis ikatan apa aja di NO3? Pertama, ada ini rangkap 2. Oke, ini adalah koordinasi. Yang ini rangkap 1. Oke. Berarti ada 1 rangkap 2, ada 1 koordinasi dan 1 rangkap 1. Oke. Kayak gitu. Nah, selanjutnya seperti biasa saya akan memberikan tugas. Nah, nggak banyak, cuma 5 molekul. Kalian gambarkan ya, gambar struktur Lewisnya dan tentukan jenis ikatan yang ada pada struktur Lewis tersebut. Oke? Nih. Oke, silahkan kerjakan. Kalau ada yang belum paham, tanyakan langsung pada saya.
Jangan malu-malu. Oke. Oke. Sekian GOC level 6. Sorry, ini 6 ya, typo. Ini 6. Oke. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.